Republik Indonesia ini, yang ada di Ring of Fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap. Setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak. Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan hanya untuk tenda aja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB. Itu pun presiden pulang cabut lagi itu tenda. Artinya kabupaten kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu. Tidak ada sense-nya kita sama sekali. Yang kedua, nggak siap juga. Kita tidak pernah punya senario, Pak. Apakah ini karena tidak adanya sejak awal identifikasi, Pak, daerah-daerah rawan itu di mana? Dengan tingkat kemiringan, dengan jalur hidrologis dan segala macamnya itu nggak ada sama sekali, Pak. Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Emang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu hilir, Pak. Jadi ini bagaimana, Pak, menatanya kembali, Pak? Bukan tidak mungkin, sangat mungkin ini terulang. Siklon Senyar itu seharusnya tidak ada di daerah tropis seperti kita. Sudah terjadi. Ke depan, apakah dia akan hilang? Belum tentu. Nggak ada yang jamin, Pak. Lalu apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pemerintah? Bagaimana membuat kita siap dan siaga, Pak? Ini kan problem besar, Pak. Ya. Lalu kemudian saya lihat dari Kemendagri, Pak. Ini harus jelas juga bagi kita semua. Bagaimana memampukan pemerintah daerah ini recovery dengan cepat, Pak. Karena kalau Pemdanya nggak recovery dengan cepat, bagaimana berharap rakyatnya recovery dengan cepat, Pak? Hari-hari ini sungai itu masih penuh dengan batang-batang pohon, Pak. Pemukiman masih penuh dengan lumpur. Hampir 1 meter, Pak. Derita siapakah ini? Siapa yang harus beresin barang ini? Syukur-syukur, Pak, nggak datang lagi hujannya, Pak, ditumpahkan kayak ember, Pak. Ini kan problem, Pak. Jadi dari sisi kebijakan, kesiapan kita menghadapi persoalan yang pasti akan hadir seperti ini harus jelas, Pak. Termasuk penataan desa-desa yang beresiko, Pak. Dan saya kira, saya nggak tahu Kemendagri dan ATR BPN harus punya apa ini? Punya kewenangan juga, Pak, bicara. Tadi kan Pak Nusron bicara tentang terlalu banyak IPPKH di hulu, di atas itu. Kemendagri dan ke ATR BPN itu apa? Cuma stempel, cuma nonton. Kadang-kadang pemerintah daerah itu nggak tahu, Pak, tiba-tiba hutannya udah dikasih di Jakarta sana, Pak. Tambangnya, apanya, semua. Yang ngerti persoalan itu orang daerah, Pak. Yang ngasih izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan. Sinkronisasinya kita bagaimana? Kan harus selalu ada, Pak. Ekosistem policy making kita itu kayak apa sebenarnya? Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Ya, kemarin bendera putih cuma sebentar. Tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam Satgas Penanganan Bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia. Lalu yang kedua yang paling penting, tidak sekedar hunian, Pak. Tapi mereka mau hidup dari mana setelah bencana ini, Pak? Sawahnya dihabisin sama lumpur, ladangnya dibabat semua longsor. Kita cuma sediakan tapak hunian. Tidak ada yang bicara soal ekonomi. Apa mereka terus mau di tenda pengungsian makan dari sumbangan? Kan enggak. Mereka harus bisa hidup. Yang paling cepat gimana? Ini kan harus kita mikir juga, Pak. Berapa lama? Kan nggak bisa dimakan tuh dinding sama atap seng nanti yang dibangun itu. Ekonomi recovery-nya juga harus ada dipikirin kita. Gimana itu? Jangan sampai kayak Menteri Sosial mau nganggarkan 10.000 sampai berapa? 12.000 per hari. per jiwa per hari.
tolong juga Kementerian Dalam Negeri Pak, ya, mendorong bagaimana kementerian lain untuk memikirkan soal economic recovery-nya mereka ini Pak. Jadi tidak hanya hal-hal teknis, gedung dan segala macam, juga pembagian beban ini Pak. Ini yang harus juga disampaikan. Nah dari Pak Nusron, Menteri ATR BPN, saya kira apa yang disampaikan di halaman 4 ini udah cukup perfect Pak. Yang hilang di sini cuma skenario dan schedule-nya, timeline-nya. Ya, di sini soal relokasi sama Pak. Apakah cuma dikasih rumah atau ada lahan usaha? Lalu bagaimana dengan yang dulu dia punya 10 hektar, nanti dikasih berapa? Nanam apa mereka biar bisa hidup? Kan semuanya harus masuk ke dalam hitungan ini Pak. Nah saya dorong Pak supaya dilihat tuh yang dapat HGU di sana maupun ya perkebunan di sana juga dipikirkan. Kalau dia sudah perpanjangan 2 kali misalnya Pak, perlu dipikirkan bagaimana membagi ke rakyat kalau menurut saya. Kalau sudah 2 siklus tanam di situ sawitnya, ya saya kira perlu waktunya. Jadi dikasih rakyat tanah itu tanah yang bisa memang menghidupi keluarga mereka Pak. Anak-anaknya sekolah, jangan tiba-tiba nanti putus kuliah semua Pak. Karena nggak ada uang Pak. Ya, jadi ini perlu sekali saya kira timeline sama kita Pak Menteri. Termasuk di poin 2 ini Pak. Ini kan soal clear and clean ini kan selalu menjadi masalah sama kita. Clear and clean. Ada timeline-nya nggak itu? Clear and clean-nya itu. Bagaimana kita memastikan cepat? Karena kalau cepat menjadi kepemilikan mungkin mereka bisa masukkan itu ke perbankan Pak, bisa dapat modal buat bertani dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada, bagaimana mereka makan Pak? Ini kan harus dipikirkan juga. Secara geologi aman, tidak jauh dari masyarakat, bla bla bla, ya itu udah sangat-sangat basic dan penting sekali, vital kalau menurut saya. Tapi soal clear and clean-nya Pak memang harus diberesi, karena kalau tidak memberi manfaat yang besar. Terutama tentu yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah berapa luas kami dapat, di mana tempatnya, kan kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak akan habisin semua. Untuk ATR, untuk Menpan RB dan yang lain, saya kira ya fokuslah. Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola Pak. Ini warga semua yang kehilangan kakak segala macam disuruh bawa kakak dari Hong Kong. Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa kakak. Disuruh pergi ke kabupaten, naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayan teknis cepet, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, kakaknya sediain print di kabupaten kota. Jangan suruh rakyat lagi, apapun kepentingan administrasi mereka, coba dong kita adakan semua di kabupaten kota, antar langsung ke rakyat. Bukan bikin di posko, orang mereka bingung mau ngasih makan apa. Konon pula mikirin hal-hal yang bersifat administratif Pak. Cobalah bayangkan kita yang jadi mereka di sana itu Pak, Ibu. Jadi tolong dipermudah, kalau bisa langsung antar ke sana Pak. Jangan ditunggu mereka yang datang kepada kita. Ini ujian buat kita dan bukan ujian yang terakhir. Mudah-mudahan semakin pintar para pengelola negara kita menghadapi situasi yang seperti ini. Karena ini sangat-sangat embedded ya di dalam negara kita ini. Bencana pasti akan selalu datang. Kalau terus-terus kita belajar tiap bencana kan kasihan. Makasih pimpinan. Terima kasih dari fraksi PDI Perjuangan Pak Dedi. Intinya perkuat koordinasi pusat dan daerah. Koordinasi agar tidak terputus. Jangan berhenti atau tidak terhenti koordinasi hanya di ruang rapat. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Demokrat.